saudara-saudariku fillah yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, bayangkan seandainya saat ini orang tua kita yang sedang di alam barzakh sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik, dan pada saat itu kita kirimkan pahala salawat untuk mereka. Masya Allah, betapa mereka membutuhkan salawat kita yang kita kirimkan tersebut. Betapa mereka membutuhkan hadiah kiriman daripada kita tersebut. Faslun fi samarati shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada pasal ini menjelaskan tentang kelebihan berselawat atau faedah berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikisahkan, inna imra'ata kana laha walad musrifun ala nafsi. Dikisahkan ada seorang ibu, seorang wanita yang mempunyai seorang anak laki-laki, yang mana anak laki-laki beliau tersebut sangat melampaui batas atas dirinya, yaitu maksudnya di sini selalu bermaksiat kepada Allah. Wa kanat ummuhu ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Jadi si ibu ini selalu memerintahkan anaknya, mengajarkan mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Wal qada wal qadar ghalibani alaihi, akan tetapi takdir Allah berkata si anak tersebut tetap dalam keadaan melampaui batas atas dirinya, masih saja bermaksiat kepada Allah meski sudah diajarkan oleh ibunya. Famata wa huwa musirrun ala dzalika. Jadi sampai dia meninggal, si anak tersebut dia masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Fahazanat ummuhu alaihi haitsu mata ala ghairi taubah. Jadi sedih sekali hati ibunya karena anaknya tersebut meninggal dalam keadaan tanpa taubat, meninggal dalam keadaan maksiat. Fatalabat minallahi antarahu fil manam. Jadi saking sedihnya, saking cintanya sama anaknya, si ibu selalu meminta, berdoa pada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan anak saya di dalam mimpi. Ya, permintaan si ibu. Fara'athu wa huwa ya'zab. Jadi pada suatu kali ibu itu bermimpi tentang anaknya dan beliau melihat anaknya dalam keadaan diazab oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Fazadadat alaihi huznan. Bertambah-tambahlah kesedihan ibunya pas tahu anaknya ternyata diazab. Karena emang dari semasa hidupnya selalu dalam keadaan maksiat kepada Allah, mati dalam keadaan belum bertaubat. Sekarang ibunya mimpi juga melihat anaknya diazab. Hancurlah hati seorang ibu melihat anaknya tersebut. Falamma kanat ba'da muddatan ra'athu wa huwa ala hay'ah hasanah wa huwa farhun masrurun. Akan tetapi pada satu kali setelah mimpi yang pertama itu, pada kali lainnya ibu tersebut bermimpi lagi tentang anaknya itu. Akan tetapi keadaannya sekarang udah berubah. Yang tadinya dilihat anaknya diazab, sekarang anaknya dalam keadaan yang baik. Anaknya dalam keadaan senang, bahagia, gembira. Jadi ibu heran. Fas'alathu an halihi wa qalat lahu. Jadi si ibu tanya ke anaknya, kenapa kok bisa keadaan kamu seperti ini? Ra'aituka tu'azab tsumma ra'aituka tun'am. Kemarin saya lihat kamu diazab sama Allah. Hari ini alhamdulillah keadaan kamu diberi nikmat sama Allah. Fabimana tahaza, apa yang membuatmu mencapai hal ini? Tanya si ibu kepada anaknya. Faqala marra rajulun musrifun ala nafsi. Ini diceritakan sama anaknya, dijawab sama anaknya. Gini loh bu, kenapa keadaan saya jadi begini? Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang berlalu bil qurafatil lati ana fiha, berlalu di pekuburan yang mana saya berada di situ. Jadi suatu hari
ada seorang laki-laki lewat kuburan, kuburan umum, tempat di mana si anak itu juga dikuburkan di situ. Fanadara ilal kubur atafakkara fil ba'si wan nusyur. Si laki-laki tersebut melihat ke arah kuburan tersebut, tempat anak itu dikuburkan, juga melihat ke arah kuburan, dan dia bertafakkur dengan melihat ke kuburan. Nazar itu menilik, lihat memandang yang lama gitu. Melihat ke atas kuburan, terus dia bertafakkur, berpikir tentang hari kebangkitan, tentang hari akhirat, tempat di mana kita kembalikan. Wa tabara bil mauti fabaka ala salatuhu. Jadi si laki-laki tersebut mengambil pelajaran atas kematian. Dia mulai berpikir nih, karena melihat kuburan dia jadi ingat mati gitu. Kemudian dia menangisi dosa-dosanya. Dia sadar dia adalah seorang pendosa, seorang ahli maksiat gitu. Wa nadama ala khati'ati wa taba ilallahi ta'ala. Kemudian si laki-laki tersebut menyesali perbuatan-perbuatannya yang salah di masa lalu, dan dia bertobat saat itu juga kepada Allah Ta'ala. Wa aqada tauban ala alla ya'udu. Dia berjanji sama Allah dia nggak akan balik lagi ke perbuatan buruknya di masa lalu. Dia janji dia taubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Jadi sebab taubatnya si laki-laki ini, farahat ditaubah malaikat sama. Sebab taubatnya si laki-laki ini, malaikat di langit, seluruh malaikat di langit jadi bahagia gara-gara taubatnya seorang laki-laki ahli maksiat ini. Summa innahu lamma taba wa 'alamallahu sadaqaniyatahu. Kemudian Allah pun tahu bahwa niat taubat si laki-laki tersebut adalah sungguh dari hati. Dia berniat sungguh-sungguh untuk taubat. Qara'a syai'an minal Qur'an. Kemudian dia membaca beberapa ayat daripada Al-Qur'an. Wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara marrah. Kemudian si laki-laki tersebut membaca salawat sebanyak 10 kali. Tsumma shallal hadiyah asyarata wa ihda sawabiha li ahli al-Qurafah. Kemudian dia salawat satu kali lagi, salawat yang kali ke-11, dan salawat yang satu kali ini dia hadiahkan untuk seluruh ahli pekuburan itu. Jadi dia salawat tadi 10 kali. Habis itu dia tambah satu kali lagi, cuman satu kali diniatkan untuk seluruh ahli makbarah yang dia lewati. Ini cuma satu kali salawat yang diniatkan untuk ahli makbarah tersebut. Fakusima sawabuha alaina. Maka pahala dari satu kali salawatnya si laki-laki tersebut dibagi-bagikan oleh Allah Ta'ala untuk kami semua yang ada di kuburan ini. Ini cerita si anaknya kepada ibunya tadi. Karena bani nizalikal juzu, saya dapat satu bagian bu, kata si anak tersebut. Faghfarallahu alaihi, faghfarallahu li wa hasala li minal khair ma taru. Jadi Allah mengampuni saya berkat salawatnya laki-laki yang taubat tadi. Berkat satu kali salawat yang dibagi-bagi tadi ke kami rame-rame yang di sini, Allah ampuni saya. Allah berikan kebaikan kepada saya yang ibu lihat sekarang ini berkah salawatnya si laki-laki taubat tadi yang satu kali. Cuman satu kali, itu pun bagi serame orang yang tidur di makbarah ini. Fa'lami ya Umman, ketahui olehmu wahai ibu, kata si anak kepada ibunya, anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam nurun fil kubur. Sesungguhnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya di dalam kubur. Masya Allah, ini salawat itu cahaya di alam barzakh. Padahal cuma satu kali loh tadi yang dibagi-bagiin. Wa takfiru lidzunub. Salawat itu dapat menggugurkan dosa. Sama kayak istighfar. Kita bersalawat
malaikat istighfar buat kita, menggugurkan dosa. Wa rahmatan lil haya wal amwat. Salawat merupakan rahmat kasih sayang Allah untuk segala orang yang masih hidup, wal amwat, dan orang-orang yang sudah meninggal. Ini sekian dulu salah satu hikayah atau kisah tentang faedah bersalawat, kelebihan bersalawat, besarnya nilai salawat di sisi Allah, yaitu yang perlu kita garis bawahi. 1 kali salawat tadi yang diniatkan untuk orang lain, untuk 1 ahli makbarah, tapi Masya Allah, Allah balas, Allah beri kebaikan yang banyak kepada anak laki-laki si ibu tadi. Dari yang pertamanya dia diazab, sekarang Allah kasih nikmat. Apalagi yang kita sholawatan berjamaah, majelis misalnya, kita sholawatan berjamaah, majelisan, dan kita khususkan niat untuk orang tua kita. Masya Allah, orang tua kita di alam barzah, Masya Allah, sangat bahagia. Dan sholawat membawa berkah bukan hanya untuk orang yang udah nggak ada, yang di dunia berkah, yang udah di alam barzah berkah, nanti di akhirat juga kita petik rahmat daripada sholawat. Masya Allah, tabarakallah. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan dibagi-bagikan kepada saudari-saudari kita yang lain. Semangat untuk hadir majelis sholawat, semangat untuk sholawat setiap hari. Di rumah lagi ngapain aja, sholawat. Beberapa yang mampu 10 kali, 50, 100, bahkan ada yang mampu sampai ribuan kali. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.